Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Aulia Khadijah, NIM 211410086 dari kelas SI 6KR, mata kuliah Manajemen Risiko. Saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi pada PT Matahari Department Store Tbk Lahat. Di sini ada daftar isi. Nanti akan ada 21 judul pembahasannya. Kemudian ada prakata. Saya berharap semoga tugas ini bermanfaat bagi pengembangan wawasan ilmu dan studi di bidang sistem informasi pada khususnya, serta dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukannya. Kemudian lanjut ke bab 1 pendahuluan. PT Matahari Department Store itu merupakan platform retail terbesar di Indonesia yang merupakan salah satu tempat favorit belanja masyarakat Indonesia. Selama lebih dari 60 tahun, Matahari menyediakan berbagai produk pakaian, kecantikan, sepatu, fashionable, dan terjangkau bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. PT Matahari Department Store Tbk ini didirikan pada 1 April 1982 yang memanfaatkan teknologi digital melalui pengalaman retail omnichannel, yaitu membuka saluran online seperti Shop and Talks, layaknya sebuah Shopee dan Tokopedia. Matahari juga meningkatkan kepedulian untuk pendidikan anak-anak dalam program CSR, serta telah membantu lebih dari 1 juta jiwa melalui penciptaan lapangan kerja lokal dan dukungan masyarakat. Terdapat juga visi misi dari PT Matahari Department Store ini, yaitu visinya merupakan menjadi retail pilihan utama di Indonesia. Adapun misinya yaitu secara konsisten menyediakan beragam produk fashion yang tepat serta layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Sampai saat ini, PT Matahari Department Store Tbk ini membutuhkan perencanaan strategis sistem informasi untuk mengikuti tren pasar yang bertujuan untuk merancang dan merencanakan teknologi strategis yang digunakan PT Matahari demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dan proses bisnis dalam meningkatkan laba toko Matahari. Metode penelitian yang digunakan dalam perencanaan strategis sistem informasi yaitu menggunakan metode Word dan Paper yang memungkinkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis seperti digital marketing, aplikasi digital signature, sistem pendukung keputusan ukuran baju, aplikasi quality control, dan lain-lain. Selama 5 tahun, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis PT Matahari Department Store Tbk. Kemudian kita lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan audit sistem informasi menggunakan audit pengendalian entity level. Yang pertama, struktur organisasi. Di dalam PT Matahari Department Store Tbk ini terdapat ada 2 struktur organisasi, yaitu struktur fungsional dan struktur divisional. Kita mulai dari struktur fungsional dulu ya. Yang pertama ada Board of Commissioner atau BOC, yang kedua Board of Director atau BOD, yang ketiga Business Unit of Director atau BUD, dan yang terakhirnya ada Senior Management. Kita mulai dari BOC, yang merupakan pemegang tertinggi perusahaan dan berpengaruh besar juga pada pemberian modal perusahaan. Juga memiliki saham terbesar selain publik.
BOC ini bertugas mengawasi pekerjaan direktur dalam melaksanakan tugasnya dan kewajiban sesuai dengan visi misi yang diemban perusahaan. Kemudian ada Board of Director atau BOD, pemimpin tertinggi dalam hal operasional perusahaan yang mendukung pelaksanaan bisnis dan langsung memimpin para manajer dan senior manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian Business Unit of Director atau BUD, yaitu BUD ini menentukan pelaksanaan bisnis dan perusahaan khususnya dalam pengembangan departemen store. Lalu ada Senior Management. Senior Management ini suatu proses merencanakan, mengoperasikan, mengendalikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian lanjut ke struktur divisional. Yang pertama ada Store Manager yang merupakan pengelola sumber daya yang ada di toko secara efektif dan efisien demi mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Lalu ada Assistant Store Manager yang membantu Store Manager dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada juga Supervisor Kasir yang menerima kas, bukti kas masuk, AS atau cek, kasir yang membuat bukti store bank dan menyetorkan kas tersebut ke bank. Kasir juga mengarsipkan daftar penerimaan kas dan bukti kas masuk serta tanggal-tanggalnya. Lalu ada juga ekspedisi. Ekspedisi ini yang melakukan pengiriman surat, perusahaan pengangkutan barang, perjalanan penyelidikan ilmiah ke suatu daerah yang kurang dikenal, atau pengiriman tentara untuk memerangi musuh di suatu daerah yang jauh letaknya. Lalu ada juga Supervisor HR dan Children yang mengurus tentang semua produk usia anak kecil, barang-barang anak kecil ya. Lanjut Supervisor Ladies dan Youth Girls. Ini merupakan supervisor yang mengurus mengenai produk wanita dari semua kalangan. Ada juga Supervisor PM atau Intimate yang mengurus mengenai produk intimate atau produk yang berkhusus seperti pakaian dalam dan lain-lain. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu proses perencanaan strategis TI. Sampai saat ini, PT Matahari Departemen Store Tbk membutuhkan maintenance perencanaan strategis sistem informasi untuk mengikuti tren pasar, yang bertujuan untuk merancang dan merencanakan teknologi strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dan proses bisnisnya dalam meningkatkan laba. PT Matahari menggunakan metode Work and Prepare yang memungkinkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis PT Matahari Departemen Store Tbk seperti digital marketing, aplikasi digital signature, kwitansi pegawai, dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu keberadaan roadmap dan strategi TI dan aplikasi. Matahari telah memiliki 157 large format stores dan 12 mono brand stores sampai dengan tahun 2019. Manajemen meyakini bahwa pasar department store ini belum terlayani dengan baik. Sehingga manajemen melihat adanya peluang yang besar untuk memperluas jaringan gerai Matahari. Matahari terus-menerus membangun jaringan gerainya sampai dengan berencana akan terus mengembangkan jaringannya baik di kota-kota di mana Matahari telah hadir maupun memperluas ke lokasi-lokasi baru di Indonesia. Lanjut kita ke pembahasan keempat, yaitu indikator dan pengukuran kinerja TI. Untuk mengetahui baik atau tidaknya kinerja di perusahaan Matahari ini diukur dengan menggunakan pendekatan Balance Scorecard berdasarkan 4 perspektif dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
yang dikategorikan cukup baik sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Namun saat COVID-19, kinerja perusahaan berada dalam kondisi tidak baik. Berdasarkan perspektif pertumbuhan pembelajaran dikategorikan tidak baik sebelum dan saat pandemi. Namun setelah pandemi, kinerja perusahaan dikategorikan cukup baik. Kita lanjut ke pembahasan kelima, yaitu proses prioritas proyek TI. Pelaksanaan BSC di MPPA dilakukan dengan menggunakan metode manual, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses utama dari BSC ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada karyawan memperbarui nilai result, rating, dan skor pada IS mereka dengan menggunakan program Microsoft Excel. Kedua, karyawan mencetak IS yang sudah diperbarui ke dalam bentuk kertas A4. Ketiga, ada pihak HCD menerima dan memeriksa laporan IS yang diberikan oleh karyawan. Kemudian yang keempat, jika ditemukan masalah atau skor pada IS yang diberikan oleh karyawan, pihak HCD dapat menghubungi karyawan untuk melakukan perbaikan dan melakukan kembali langkah sebelumnya. Kemudian yang terakhir, jika tidak ada masalah, pihak HCD menyimpan nilai tersebut ke dalam file Excel. Kemudian pembahasan keenam ada evaluasi standar tata kelola eksekusi proyek TI. Metode pengevaluasian dari penerapan BSC digunakan untuk memacu para karyawan agar memiliki kinerja yang lebih baik dengan memperhatikan keseimbangan antara perspektif keuangan dan non-keuangan. Lalu yang ketujuh ada kebijakan keamanan TI. Dalam mewujudkan keamanan informasi dan penjualan ini menggunakan Security Operation Center atau SOC yang beroperasi 24/7. Menyelesaikan PA ke infrastruktur jaringan TI, antivirus titik akhir yang ditingkatkan dengan kemampuan generasi berikutnya, dan solusi backup yang ditingkatkan dengan perlindungan ransomware, sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran dan kebocoran data dan tidak menerima keluhan atau denda apapun dari pelanggan. Lalu yang kedelapan ada proses penilaian resiko. Kerangka kerja Enterprise Risk Management Matahari berupaya menanamkan budaya resiko di setiap tingkat organisasi dengan melibatkan semua karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, dengan cara mengembangkan roadmap untuk menerapkan proses manajemen risiko melalui beberapa fungsi dalam loss prevention, keamanan, dan keselamatan untuk melindungi aset perseroan. Lalu yang kesembilan ada evaluasi kemampuan staf TI. Sumber daya manusia merupakan penentu bagi keefektifan dan kemajuan organisasi yang dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, memerlukan pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang tinggi. Dengan syarat perusahaan harus dikelola juga secara optimal sehingga kinerja pegawai meningkat. Salah satu caranya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan sanksi apabila ada karyawan yang mangkir atau tanpa alasan tidak masuk kerja. Lalu yang ke-10 ada evaluasi kebijakan dan proses data. Departemen Internal Audit dan Kepatuhan menguji beberapa proses bisnis di seluruh perseroan dengan menggunakan kerangka kontrol internal COSO sebagai referensi untuk memberikan jaminan pada kecukupan dan keberhasilan pengendalian internal perseroan atas kegiatan operasional dan keuangan. Lalu yang ke-11 ada keberadaan proses pemenuhan hukum. Di sini terdapat yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persaingan terbatas, yang kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 POJK 04 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Yang ketiga ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 POJK 04 2014 tentang Komite
minasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik. Yang keempat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK 04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Dan yang kelima, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor 00001/01/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang perubahan peraturan nomor 1A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitasi. Kemudian yang ke-12 ada evaluasi proses end user. Yang ke-12 ada evaluasi proses end user. Analisa proses saat ini yang berdasarkan dari promosi yang bekerjasama dengan pihak surat kabar atau media cetak guna menginformasikan lokasi PT Matahari. Kemudian informasinya yang ditujukan untuk user atau customer di wilayah Sumatera ini merupakan informasi yang dikirim dari kantor pusat PT Matahari. Setelah datanya disesuaikan, maka administrasi dapat mengeluarkan dan memberikan informasi ke lokasi PT Matahari kepada user atau customer melalui sarana promosi media cetak lainnya. Kemudian 13 ada evaluasi pengelolaan pihak ketiga. Di pihak ketiga ini terdapat utang usaha. Pembelian merupakan liabilitas dalam pembelian barang dagangan yang berasal dari hasil penjualan konsinyasi yang belum disetorkan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian 14 ada evaluasi proses akses logis non pegawai. Untuk menumbuhkan pekerja yang adaptif, kreatif, dan kolaboratif, Matahari memacu pertumbuhan inovasi melalui ajang kompetisi bagi pekerja yang diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi customer dan lingkungan sekitar yang berkelanjutan. Matahari berkomitmen meningkatkan inovasi produk, teknologi, dan pelayanan melalui Form Bipartite, yakni sebuah ajang kompetisi inovasi untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu secara konsisten, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas proses atau sistem yang ada. Lalu 15 ada evaluasi proses pemenuhan lisensi. Meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem dalam melakukan strategi yang dilakukan perusahaan agar selalu berkembang dan menarik perhatian konsumen, diantaranya dengan promosi melalui berbagai media, memperbaiki pelayanan kepada konsumen, dan meluncurkan fitur call center melalui survei kepuasan karyawan secara berkala. Dan yang paling penting dengan menarik perhatian konsumen, mengadakan diskon besar-besaran. Lalu 16 ada evaluasi pengendalian remote access. Proses di mana staf dan manajer memonitor karyawan dalam melakukan kinerja yang baik, efektif, dan efisien. Lalu yang ke-17 ada prosedur hearing dan termination. Dalam hal ini, manajemen perlu mengambil strategi seperti meningkatkan sumber daya untuk melayani permintaan melalui matahari.com, melakukan kerjasama kolaborasi dengan perusahaan e-com seperti Shopee dan meluncurkan Matahari Official Shop dan lain-lain. Lalu yang ke-18 ada kebijakan dan prosedur pengadaan, sehingga ada tata cara pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, penyedia jasa konsultasi badan usaha, pemilihan penyedia jasa konsultasi perorangan, dan pelaksanaan swakelola. Lanjut yang ke-19 ada konfigurasi dan pengendalian sistem. Ini dilakukan dengan menilai kinerja yang berdasarkan pada standar yang dibuat, kemudian dilakukan perubahan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hasil stock of name menunjukkan selisih perbedaan yang besar antara catatan persediaan barang dengan bukti fisik yang sebesar yang merupakan efek dari sistem pengendalian internal persediaan ini. Lalu yang ke-20 ada kebijakan dan prosedur penggunaan media. Matahari akan memberikan upaya terbaik untuk menjaga privasi dan melindungi hak cipta sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa fitur layanan Matahari TV yang memungkinkan Anda mengirim, menyimpan, mempublikasi, dan membagi pakai konten atau informasi. Anda akan tetap memegang hak kekayaan intelektual semua material tersebut.
Hak lisensi ini bertujuan agar Matahari TV dapat mengoperasikan, mempromosikan, dan meningkatkan layanan dan atau mungkin menciptakan layanan baru. Lisensi ini akan tetap berlanjut meskipun Anda berhenti menggunakan layanan Matahari TV. Lalu yang terakhir, yang ke-21, ada verifikasi kapasitas pengawasan dan perencanaan. Target market dari perusahaan ini adalah masyarakat kelas menengah yang tumbuh pesat di Indonesia. Matahari senantiasa menyediakan pilihan fashion dengan tren terkini untuk kategori pakaian dan mode, serta produk-produk kecantikan dan barang-barang keperluan rumah tangga lainnya yang ditampilkan dalam gerai modern serta matahari.com. Staf dan manajer ikut andil dalam melakukan proses pengawasan dan perencanaan ini untuk memonitor proses jalannya organisasi yang ditargetkan mencapai tujuan dengan baik, dengan segala proses diusahakan demi kepuasan pelanggan dan sales toko. Lanjut kita ke bab 3, kesimpulan. PT Matahari Department Store telah menyadari pentingnya penerapan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan daya saing perusahaan menghadapi tantangan pasar global. Hal itu mendorong perusahaan untuk melakukan investasi yang cukup besar untuk mengembangkan sistem organisasi yang dapat meningkatkan potensi penjualan dan peluang bisnis yang lebih baik. Lalu ada daftar pustaka dari Matahari Department Store 2012-2016. Yang terakhir dari 2016, pengertian sistem informasi manajemen dan manfaat ATML. Sekian dari penjelasan saya tentang audit sistem informasi pada PT Matahari Department Store Tbk Lahat. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan dalam penjelasan saya mohon maaf pada dan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.